Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, berikut ini saya ingin menyampaikan tips atau cara atau kriteria kita di dalam menilai sebuah pesantren agar kita tidak ikut-ikutan. Pesantren mana yang kiranya layak buat anak-anak kita jika kita ingin memasukkan pendidikan anak-anak kita di dalam pesantren. Kita tidak usah ikut-ikutan, langsung saja kita yang menilai, kemudian kita survei, kalau perlu kita bermalam di pesantren itu untuk melihat. Nah, berikut ini ayah bunda adalah kriteria atau patokan-patokan apa saja yang menjadi dasar penilaian kita sehingga kita bisa menetapkan di pesantren mana nantinya anak kita bermukim. Yang pertama adalah kita harus tahu yang namanya visi misi para pendirinya, para ownernya, para petinggi-petingginya dan pengurus yayasannya. Seperti apa pemikiran mereka, karena ini sangat berpengaruh pada ruh, suasana SDM yang ada di dalamnya. Guru dan karyawan-karyawannya biasanya akan sangat dipengaruhi oleh visi misi para pendiri dan para pejabat atau pembina atau petinggi di dalam lembaga tersebut. Yang kedua adalah kita melihat profil dari lembaganya itu sendiri. Artinya biasanya di lembaga itu ada visi misi juga, ada rencana strategis juga, ada program-program unggulannya dan seterusnya, harus juga kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah sistem manajemennya. Karena sekarang banyak sekali model-model sistem manajemen yang sudah terstandarisasi. Supaya apa? Supaya nanti kita memastikan berbagai macam proses-proses yang ada di pesantren itu tidak krusial. Terjadinya berbagai macam masalah karena biasanya tidak ada standarisasi. Nah, dengan sistem manajemen yang modern, insya Allah berbagai model problem-problem akan sangat diminimalisir. Berikutnya yang keempat adalah nilai-nilai yang dikembangkan. Karena kita ingin ada nilai-nilai humanisme. Misalnya bagaimana kalau orang tuanya lagi terpuruk, nggak mampu membayar misalnya. Apakah langsung dipecat? Nauzubillah. Jadi ada nilai-nilai humanis yang kita bangun. Kita lihat di pesantren itu. Kemudian nilai-nilai yang sekarang lagi heboh adalah nilai-nilai moderasi. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang moderat, wasatiyah gitu ya. Tidak terjerumus kepada ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Berikutnya adalah nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan. Supaya nanti di situ jangan ada kekerasan, bully, dan sebagainya. Lah yang kelima, kita harus juga tahu model kurikulum yang dikembangkan, target sasaran tujuan dari para alumninya atau lulusannya, kompetensi apa yang ingin dicapai dari model sistem pendidikannya, sehingga kita meyakini dengan kurikulum itulah insya Allah proses pendidikan anak-anak kita bisa mencapai tujuannya. Berikutnya adalah yang keenam, sarana dan prasarana yang dimilikinya. Memang betul sarana dan prasarana ini bukan nomor satu, bukanlah penentu sukses. Yang paling utama adalah SDM-nya gitu ya. Sarana selengkap apapun, ketika SDM-nya tidak mumpuni atau tidak mampu mengoptimalkan sarana itu, maka otomatis akan menjadi mubazir. Sebaliknya, sesederhana apapun sarana itu, jika SDM-nya baik, insya Allah akan optimal berlangsungnya pendidikan. Namun, kita juga punya standar-standar minimal terhadap sarana itu. Misal, jumlah kamar mandi dengan jumlah murid misalnya. Rasio, kenapa kok kamar mandi dipersoalkan jumlahnya? Lah, nanti anak sering terlambat masuk sekolah gara-gara antri di kamar mandi, jadi alasan kan gitu, terlambat sekolah, terlambat ngikuti kegiatan-kegiatan pesantren dengan alasan sedang antri ke kamar mandi. Maka rasio
dari jumlah kamar mandi dan jumlah murid juga harus dipertimbangkan. Itu yang kami maksud sarana dan prasarana, supaya terjadi hitung-hitungan standar yang paling minimal yang kiranya layak berlangsungnya sebuah proses pendidikan di pesantren tersebut. Kemudian juga kita harus tahu setidak-tidaknya secara umum, secara global, model SDM yang dikembangkan. Latar belakang rata-rata pendidikannya dari mana? Apakah dari rata-ratanya banyak di universitas kependidikan gitu ya? Kalau dulu namanya IKIP gitu. Atau dari mana? Itu akan sangat menentukan gitu ya. Kemudian juga berikutnya yang ke-8, testimoni dari santri-santri yang memang sedang berada di situ, kita wawancarai, kemudian orang tua juga kita wawancarai, kemudian kita survei dari berbagai pihak, dari masyarakat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah profil alumninya. Kita pengen tahu sebaran alumninya di mana saja, di perkuliahan atau langsung bekerja, kita harus tahu. Tentu saja secara umum saja, global, nggak mungkin kita bisa secara detail. Nah, apabila seluruh faktor-faktor ini kita sudah mengetahui, insya Allah kita akan mantap untuk menentukan pilihan pesantren yang mana yang kira-kiranya layak buat anak-anak kita. Selamat mencoba, selamat menilai. Semoga anak-anak kita mendapatkan tempat pesantren yang layak, dan semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.